Yunda Anjani! Kami hanya ingin melihat sebentar saja. Ya! Ayolah Kakang Bo. Kami cuma ingin melihat saja. Tidak. Tidak, Guarsi. Tidak seorang pun kuizinkan. Ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega kepada adiknya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Guarsa. Waduh, kok malah jadi bertarung begini? Menyesal aku menceritakannya pada Guarsa dan Guarsi. Yunda Anjani. Hei! Kemari kalian. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Guarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Tidak ada, Romo. Dinda Guarsa dan Guarsi saja yang berdusta. Hamba punya saksi, Romo. Paman Cembawan yang menceritakannya kepada kami. Cembawan? Hamba Gusti. Benar. Kamu melihat Anjani memiliki pusaka? Benar, Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan, memancarkan cahaya keemasan. Pertama kali hamba melihat di halaman belakang, Dewi Anjani menimang pusaka itu di Balai Bengong. Yang kedua, hamba lihat Dewi Anjani menikmatinya di tepi sendang bunga. Ampuni hamba, Romo. Hamba memang memiliki pusaka itu. Romo bangga, Anjani. Kamu telah berhasil mengalahkan angkara murka di dadamu. Sekarang, berikan cepu manik itu pada Romo.
Ini yang namanya Cupu Manik Astagina. Cupu Manik ini milik para dewa. Dan seisi Mayapada ada di dalamnya. Melihat lambangnya, cupu ini milik Betara Surya. Anjani, dari mana kamu mendapatkan ini? Ampun, Romo. Ibunda Dewi yang memberikan kepada hamba sebagai hadiah. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Saya menunggu dawuh Kakang Begawan. Nilai seseorang adalah dari budinya. Dan keutamaan budi adalah kejujuran. Jawab pertanyaanku, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur. Kalau semua itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda mendapatkan Cupu Manik Astagina ini? Kita akan berpisah selamanya, Kanda Betara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia. Dan Dinda akan kembali ke Kayangan sebagai Hapsari. Aku akan selalu merindukanmu, Kanda. Terimalah Cupu Manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih, bukalah tutup Cupu Manik Astagina ini. Maka seluruh keindahan yang ada di alam Mayapada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki Cupu Manik Astagina ini berarti menguasai dunia. Tapi ingat, Dinda, jangan katakan kepada siapapun bahwa cupu ini adalah pemberianku. Kamu tidak mendengar pertanyaanku, istriku? Baik. Sedikit menggugah ingatanmu. Cupu Manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam Kayangan? Baik. Sebagai seorang suami, aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu.
Ibu. Sampai hati Romo menjatuhkan kutuk pasu kepada istri Romo sendiri. Begitu besarkah dosa yang ibunda lakukan sampai membakar angkara murka Romo Begawan? Romo Begawan, ampunilah Kanjeng Ibu Romo. Kembalikan beliau seperti sedia kala. Iya, Romo. Hamba bersedia menggantikan menerima kutukan, Romo. Hamba bersedia menjadi tugu atau menjadi batu sungai sekalipun, Romo. Kutukan yang keluar dari mulut seorang resi adalah keniscayaan. Sebab sama seperti raja, sabdo resi tan keno wolawali. Wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar antara kebenaran melawan angkara murka terjadi. Seorang wanara sakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut Raja Angkara Murka itu. Ketika itulah wujud asli ibu kalian akan kembali. Tubuh itu akan jatuh di negeri Alengka, di seberang lautan. Sekarang, kita harus membereskan benda yang telah membawa petaka ini. Mungkin yang akan Romo lakukan bukan keadilan yang sempurna. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu manik ini sejauh-jauhnya. Siapa yang bisa menemukan cupu ini, dialah yang berhak untuk memilikinya. Cepat, berikan cupu manik itu padaku. Pasti kamu telah mengambilnya dari telaga itu. Kau yang telah mencurinya. Berikan padaku. Aku yang lebih berhak daripada kau.
Kurang aja. Ya. Kakang Guarsi, tolong, Kakang Guarsi, tolong aku Kakang, tolong. Hei, siapa kau? Kenapa kamu manggil-manggil namaku? Hah? Aku Guarsa, aku putra Resi Gotama. Ngomong kosong. Adikku Kuarsa adalah seorang kesatria tampan. Tidak seperti kau, berwajah monyet. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai Kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Kuarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Kuarsa. Ya. Kita harus segera menemui Romo Begawan untuk melepaskan kutukan dari malapetaka yang memalukan ini. Iya, cepat kita kembali ke telaga. Kasihan kalau Yunda Anjani juga ikut mandi. Iya, ayo. Ya. Jangan-jangan itu Yunda Anjani. Yunda Anjani! Cepat menjauh dari telaga itu! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Celaka, Yunda Anjani juga sudah berubah. Mungkin dia membasuh muka di telaga itu. Iya, mungkin dia ketakutan melihat wajah kita. Ya. Yunda Anjani! Berhenti! Jangan takut! Kami adikmu Guarsi dan Guarsa! Suaranya memang seperti kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan bunuh aku, siluman. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani, saya Guarsa, adikmu, dan ini Kakang Guarsi. Tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Iya, rupanya kita pun terkena kutuk Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka cupu manik itu tercebur ke dalam telaga Yunda Dewi. Dan ternyata wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku?
Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Mungkin sekarang kita sudah tidak layak lagi untuk menyandang sebutan seseorang. Mungkin kita akan lebih pantas disebut sebagai seekor. Kalau Romo Begawan tidak bisa mengembalikan tubuh kita seperti semula, lebih baik aku bunuh diri. Aku tidak tahan menanggung malu dengan wajah seperti ini. Yunda Anjani, jangan ngawur. Ayo, kita kembali ke Gunung Sukendra. Ayo. Ya, Kalian benar-benar sedang diuji oleh para dewa. Memang sangat berat cobaan ini. Tapi percayalah, setiap cobaan itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka. Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Pepesten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah pepesten pasti memiliki kaitan dengan pepesten lain yang sudah disulatkan di kayangan. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapang along. Dan Guarsa dengan tapang idang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsi kuberi nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh Dewa, mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk pasu kepada istriku Indradi. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Betara.
Kakang Narada, Ya, adik guru. ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Chandra di muka. Para bidadari resah karena hawa panas menjalar ke swarga. Hentikan Tapabrata putra Resi Gotama. Berikan kesaktian dan kemuliaan yang mereka pinta. Katakan bahwa mereka semua akan mendapatkan kehormatan mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka dari muka bumi. Aku sendiri akan mendatangi putrinya. Baik, adik guru. Hentikan Tapabratamu, Subali. Permohonanmu telah dikabulkan Dewata. Kamu akan hidup terhormat, dan kamu akan menerima Aji Pancasona yang membuatmu tak bisa mati. Turunlah, cucuku. Siapa kau? Saya Dewa, utusan Batara Guru. Duduk. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan memasukkan Aji Pancasona ke dalam tubuhmu. Itu tadi pemberian Sang Utipati Batara Guru. Sekarang saya mau kasih imbuh. Sebuah ajian yang membuat tubuhmu membesar sampai setinggi gunung. Atau seberapapun kamu mau. Jangan melek dulu.